Sorry, Iya, sorry. Selamat malam Mbak Ira, ketemu lagi nih hari ini ya. Senang deh bisa bertemu Mbak Ira dan terima kasih juga pada Pak Leo atas undangannya kembali. Saya senang bisa berbagi dan juga semoga teman-teman setelah malam ini menjadi punya pengetahuan dan skill juga untuk meningkatkan diri sendiri melalui pemberdayaan pikirannya sendiri nih, gitu. oke. Bu Christine, sebelum mulai nih, Bu Christine, saya mau tanya-tanya dulu deh sedikit, Bu. Bu, Boleh? saat pandemi lonjakan kedua ini, Bu ya, karena varian Delta, terus kita ada lockdown yang disebut PPKM darurat atau level 4 gitu, Bu ya. Ini gimana sih, Bu, sebenarnya kalau dari pengalaman Ibu sendiri sebagai seorang terapi, tingkat stres masyarakat memang faktanya melonjak ya, Bu ya? Jadi mungkin saya harus cerita dari yang pertama dulu nih ya. Yang pertama kan lumayan karena orang nggak paham ini apa, masih kita punya banyak ketakutan. Nah, dari yang pertama waktu itu kalau nggak salah kita mulai Maret. Maret kami sendiri juga menutup tempat-tempat praktek kami sehingga tidak praktek. April mulai memberanikan diri, sudah mulai terbiasa dengan protokol, saya sendiri mulai terima klien satu dua. Tapi untuk seterusnya itu benar-benar banjir tumpah ruah. Jadi gini, sebelum pandemi saja orang-orang sudah punya masalah hidup, betul nggak? Ya kan? Ditambah lagi masalah pandemi nih, ya. Jadi awal-awal ya masalah ketakutan lah, masalah apa, terus ada juga yang masalah-masalah mereka yang memang sudah punya sebelumnya sebelum masa pandemi ini. Belakangan ini mungkin sekitar 3 bulan sebelum bulan Juni itu mulai banyak yang datang masalah keuangan, teman-teman. Kenapa? Banyak yang tertipu. Jadi untuk teman-teman hati-hati ya. Uangnya ditabung baik-baik atau diinvestasikan di bidang-bidang yang memang benar-benar proven. Tidak ada yang namanya eh, gratis, itu nggak ada yang namanya bisa bisa berlipat ganda tanpa resiko yang tinggi, semua ada resikonya. Jadi teman-teman harus bijaksana, jangan sampai uangnya yang sudah ditabung susah-susah itu lenyap. Nah banyak 3 bulan tuh stresnya stres keuangan gitu. Nah keuangan ini kan cukup krusial ya, bisa kemana-mana aja mulai dari stres, misal sakit kepala ya, kemudian ya pokoknya uang ini kan cukup krusial. Terus ditambah lagi bulan Juni, kita semua kena lagi gelombang kedua. Bedanya adalah yang kedua ini kita sudah lebih siap. Secara mental memang kita lebih kuat. Jadi kita tidak menakuti si corona ini, tetapi kita menakuti efek-efek sampingnya, mulai dari ekonomi dan sebagainya. Jadi ya tetap saja. Nah, saya sendiri ya mengikuti anjuran pemerintah ya PPKM dan kemudian juga anjuran dari lembaga kami. Saya sendiri juga hampir sebulan ini juga tidak menerima klien secara tatap muka langsung. Tapi biasanya bertemu secara online seperti ini, konseling online dan sebagainya. Jadi cukup banyak juga orang yang sudah ngantri. Dan itu juga masalahnya ya ada hubungan masalah dengan pandemi inilah, ada masalah juga dengan memang masalah pribadi mereka lah. Jadi saya pikir saya perlulah ya berbagi pengetahuan kepada teman-teman bahwa jangan sampai kita stres parah dan mencari bantuan profesional. Sebisa mungkin kita mencegah. Jadi kita bisa nih mencegah penyakit seperti minum suplemen ya yang didistribusikan oleh LWG. Kita ngerti nih ada suplemennya. Tapi kalau untuk ketenangan batin itu nggak ada suplemennya. Kita harus sendiri. Obat tenang ada, obat penenang ada. Tapi obat penenang ini kan bersifat alat bantu yang harus terus-menerus. Masa iya kita harus terus-menerus minum obat tenang? Nah, mau tidak mau ketenangan batin ini harus melalui, kita hanya bisa mendapatkannya melalui proses pelatihan diri. Jadi saya sendiri sangat senang diminta untuk berbagi seperti ini supaya setidaknya teman-teman mulai aware. Jangan sampai parah dulu. Jangan sampai misalnya sekarang ini ada orang yang mencemaskan dia kena sakit corona. Ini kan adalah stres yang memang lagi happening, betul nggak? Dia hanya akan berhenti stres ketika corona ini sudah nggak ada. Lah kapan nggak adanya dia? Tapi kalau orang ini awalnya dia belajar dulu menenangkan diri, menguatkan mentalitasnya, maka ketika ini terjadi, dia mungkin terdampak tapi nggak akan parah gitu. Nah, jadi sama juga halnya dengan teman-teman. Belajarlah ya, kelola emosi, manajemen emosinya dengan baik, kelola pikirannya dengan baik. Jangan sampai, karena kita nggak tahu dinamika hidup ini seperti apa.
Bisa saja kita merencanakan hidup sudah baik-baik, tapi ternyata ada faktor eksternal seperti ini. Siapa yang minta? Siapa yang menyangka? Nggak ada kan? Nah, bagaimana kalau kita nggak punya mentalitas yang kuat? Ya, mentalnya mental tahu gitu. Mental tempe aja juga ya kena, apalagi mental tahu. Kan lebih parah lagi. Nah, jangan sampai kita lengah. Untuk itu saya berbagi. Jadi semoga apa yang teman-teman dapatkan malam ini mulai tuh dipraktekkan. Mulai dipraktekkan sehingga amin-amin ya. Ini semoga yang kedua ini adalah yang terakhir ya. Jadi karena juga vaksin sudah jalan dan sebagainya. Jadi sehingga kita tidak sampailah masuk lagi ke gelombang ketiga. Tetapi misalnya, amin-amin ada juga tantangan hidup yang lain, kita sudah jauh lebih kuat. Imunitas mental kita ada, bukan imunitas fisik saja nih kita sekarang. Mentalnya juga harus punya imun gitu. Ya, jadi memang banjir sih Mbak Ira, jujur aja sih. Iya. Kami-kami ini cukup kebanjiran order. Oke, Bu. Jadi bukan hanya ketakutan terhadap pandemi itu sendiri yang kita kadang mikir, kita takut apakah saya kena corona, terus kalau saya kena corona gimana, keluarga saya gimana, kecemasan-kecemasan itu, tapi juga tentunya ketakutan terhadap keberlangsungan ekonomi yang terjadi ya, Bu ya. Iya, Begitu ya, Bu ya, itu juga cukup banyak. Bu, satu pertanyaan lagi sebelum mulai, Bu, kenapa penting Bu, kesehatan mental kita menghadapi pandemi ini? Kenapa kita penting untuk mengelola stres kita Bu saat ini? tubuh dan pikiran ini adalah dua hal yang datang berbarengan. Kita hidup ini punya jasmani dan punya rohani, kita sebut gitu. Atau kita punya tubuh, kita punya pikiran. Atau kita bilang kita punya fisik, kita punya jiwa. Betul ya? Semua yang hadir di hadapan saya ini melalui layar-layar ini pasti punya tubuh, pasti punya pikiran. Pasti. Kalau tubuh aja nggak ada pikirannya atau tubuh aja nggak ada jiwanya, itu disebut jenazah. Betul ya? Ya kan? Kalau yang hadir hanya jiwanya saja tidak ada tubuhnya itu disebut dengan makhluk halus. Ya. Dan tidak ada satu orang pun yang di depan layar yang statusnya punya salah satunya. Pasti kedua-duanya. Betul ya? Ketika tubuh bermasalah, mental yang lemah akan turut bermasalah. Padahal ketika tubuh kita bermasalah, tubuh kita ini dapat disembuhkan oleh mental. Tapi oleh mental yang seperti apa? Oleh mental yang terlatih. Kalau mentalnya tidak terlatih, maka mentalnya juga ikut sakit. Lalu siapa yang menyembuhkan tubuh kita? Maka suka tidak suka kita hanya bergantung dari perawatan eksternal. Ya, yang biayanya ya lumayan juga sih mahal gitu. Dan lagi pula panjang jadi sakitnya. Kedua, maka saya selalu mengatakan begini, saya lebih baik mendapatkan klien yang dia datang karena masalah fisik ketimbang dia datang karena masalah mental. Karena kalau dia datang dengan masalah fisik, mentalnya masih bagus, mentalnya masih bisa diajak untuk menyembuhkannya. Tapi kalau sudah mentalnya bermasalah, fisiknya juga bermasalah, nah ini yang challenging ya, cukup tantangan. Jadi makanya jangan sampai mental itu jadi tidak berguna, mentalitas kita. Misalnya saya punya teman, sampai sekarang ya dia cukup aktif juga di luaran dan sampai sekarang dia belum pernah nih kena COVID-19, belum pernah. Tetapi setiap kali dia mendengar orang lain kena, siapapun itu, baik yang dekat sama dia secara fisik maupun jauh, dia tubuhnya memunculkan gejala yang sama dengan gejala sakit COVID. Bayangkan, apa yang membuat tubuhnya sakit COVID, memiliki gejala sakit COVID? Pikirannya. Karena dia memiliki ketakutan yang luar biasa. Jadi dia bolak-balik tuh melakukan PCR, antigen, dan selalu negatif. Padahal gejalanya sama persis dengan gejala COVID. Karena apa? Karena pikirannya yang menciptakan gejala tersebut. Saking dia takut. Nah, kenapa orang ini bisa punya ketakutan seperti itu? Karena pikirannya nggak pernah dijaga. Pikirannya nggak pernah terlatih. Gitu. Tapi sementara ada teman-teman saya juga memang positif COVID, sangat cepat. 5 hari saja dia sudah bisa menunjukkan gejala yang baik. Tanda-tanda penyembuhan. Ada orang yang betul 14 hari, 21 hari, dia malah 1 minggu juga sudah mulai negatif gitu. Karena apa? Dia positive thinking. Jadi teman-teman, kita juga nggak mungkin di rumah aja dibungkus plastik masukkan kardus gitu kan ya. Ya kan? Kan kita harus keluar.
Ya memang bisa prospek sekarang secara online, tapi kan kita punya kebutuhan untuk berinteraksi secara fisik, betul ya? Untuk ketemu, untuk pastilah, nggak mungkin seintrovert-introvertnya manusia dia butuh bertemu dengan manusia lain kok. Jadi, nah dengan demikian mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus meningkatkan sistem imun tubuh kita dan juga pikiran kita. Bayangkan kalau jangan sampai ketika pikiran kita lemah, kita mengalami yang seperti teman saya alami tuh yang kena nggak tahu siapa, tapi dia yang punya gejalanya. Dan itu berulang, bayangkan. Dulu mungkin dia hanya sebulan sekali, 2 bulan sekali, ya badannya nggak enak karena dia mendengar ada temannya kena. Sekarang semakin banyak kan, semakin sering dia mendengar orang kena dan dia semakin sering tuh punya gejala yang sama. Aneh kan? Jadi dia sudah mungkin kalau dicolok hidungnya itu sudah banyak kali deh untuk sesuatu hal yang nggak perlu gitu. Jadi jangan sampai ke fase itu. Jadi benar, karena apa? Mengapa pikiran ini melatih pikiran atau menguatkan mental kita kuat? Karena mental ini berhubungan erat, bahkan langsung seketika dengan fisik kita. Sebaliknya, kondisi penyakit rasa itu tadi ya, mental dan fisik itu saling berhubungan. Mentalnya mengatakan dia sakit, fisiknya sakit. Fisiknya sakit, dia pasti mentalnya juga langsung cemas. Ya, jadi ya, kita amit-amit saja teman-teman, semoga. Tapi kita juga nggak bisa terlalu percaya diri bahwa gue nggak bakal kena gitu. Nggak mungkin. Kita tetap protokol jalan, diperketat, vaksin tetap, semua upaya tetap kita lakukan. Tetapi kita bersiap-siap juga. Mana tahu, kalaupun kita kena, maka kita sudah punya mental yang kuat, punya pemikiran yang positif untuk ya pikirannya yang positif ya untuk menyembuhkan tubuh kita gitu sebenarnya ya. Jadi ya karena kita punya tubuh dan pikiran. Jadi makanya kenapa kita harus dua-dua ini harus benar nih, dua-dua ini harus sehat nih, nggak bisa salah satunya saja. Ya, oke. Ya, Bu Christine, kita udah nggak sabar nih pengen belajar bagaimana mengelola pikiran kita, mengelola stres kita, karena tadi yang Bu Christine bilang ya, kalau mental kita atau pikiran kita sudah kita kelola ya, otomatis kita juga bisa menghadapi masa-masa sekarang yang belum kena COVID maupun yang udah kena COVID itu perlu mentalnya, tadi seperti Bu Christine bilang perlu dikelola pikirannya supaya penyakitnya juga tidak semakin berbahaya di tubuh ya. Itu ada pengaruhnya ya Bu Christine ya. Kita akan cari tahu bareng-bareng sama Bu Christine. Yuk Bu Christine, kita mulai dan teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kita mulai dari sekarang, kita belajar bareng, kita kelola pikiran kita dan besok kita praktekkan ya sampai seterusnya. Silakan Bu Christine. Oke, saya izin share screen dulu ya teman-teman. Oke. Nah, ini topik kita hari ini mengelola stres di masa pandemi. Karena apa? Karena stres ini di masa pandemi ini saya pikir mengalami peningkatan. Karena sebelumnya saja kita juga punya permasalahan hidup sendiri, terus ditambah lagi urusan pandemi seperti yang saya katakan. Mungkin teman-teman juga satu atau beberapa di antara teman-teman juga merasakan, setidaknya merasa ketidaknyamanan lah dengan adanya pandemi ini. Jadi makanya kita penting untuk punya teknik, punya tools yang bisa membuat kita tetap seimbang, tetap tenang ya mengalami gejolak ini. Maka teman-teman pernah mungkin membaca ya, semua orang sedang mengalami gelombang yang sama, badai yang sama. Tetapi tidak semua orang berada di kapal yang sama. Nah, sekarang kapal ini apa yang dimaksud dengan kapal? Yang dimaksud kapal di sini adalah tubuh dan pikiran kita. Ya, apakah tubuh kita kuat nggak mengalami badai ini? Pikiran kita kuat nggak mengalami badai ini? Dan ini serta-merta kekuatan pikiran dan tubuh kita ini bukan hadiah. Ya, ini adalah melalui cara-cara kita, cara-cara serius kita untuk menguatkannya. Jadi untuk apa coba teman-teman ngajak begitu banyak orang untuk mengonsumsi berbagai produk LWG kalau bukan untuk menguatkan fisiknya, betul nggak? Ya, jadi dan inilah supaya apa? Supaya membangun kapal yang cukup kuat sehingga ketika ada badai, ya kapal kita ini nggak karam, kapal kita ini nggak oleng. Oke. Di sini ada dua hal yang itu yang kita bahas. Saya tidak membahas masa pandemi ya lagi,
Karena apa? Sudah terlalu banyak di luaran sana, ya corona itu apa, saya nggak bahas lagi. Tapi yang saya bahas di sini adalah kata mengelola dan kata stres. Saya akan angkat dulu topik stres supaya supaya teman-teman lebih memahami. Oke, jadi kita akan memahami stres dulu. Mengapa kita perlu memahaminya? Karena stres ini ada tingkatan-tingkatannya. Ketika kita tidak memahami benda ini apa, barang ini apa, situasi ini apa, maka sulit bagi kita untuk mengatasinya, untuk memberikan solusi. Maka itulah penting bagi kita untuk memahami apa sih stres itu. Dengan kita memiliki pemahaman tentang stres, maka mudah bagi kita untuk mengidentifikasikannya. Ketika mudah bagi kita mengetahui, oh ya ini saya sedang stres ini, oke sedang. Lalu kita periksa kembali, stres saya ini stres ringan, berat, atau sedang-sedang aja nih. Sehingga karena beda levelnya, beda penanganannya. Ya, jadi untuk itu mari kita belajar tentang stres. Apa sih sebenarnya stres itu? Orang berpikir eh, kalau dikasih tahu kayaknya kamu stres deh, gue saya nggak stres gitu ya. Sebenarnya stres itu adalah cara tubuh kita merespon segala bentuk tuntutan akan perubahan. Jadi apapun yang berubah secara mendadak itu akan direspon oleh tubuh kita. Baik sebuah pengalaman yang positif, artinya perubahan ini adalah sebuah pengalaman positif maupun pengalaman negatif. Contoh, orang yang stres karena punya pengalaman yang positif. Misalnya tiba-tiba nih, tiba-tiba tanpa Anda ketahui. Ya, misalnya Anda memang ikut undian sana sini, Anda hobi nih ikut undian sana sini. Ya, cuman Anda nggak pernah memikirkan aja nanti kalau misalnya saya dapat uang di saya apain ya. Tiba-tiba salah satu dari undian tersebut Anda menang 2 miliar. Pengalaman positif atau negatif? Pengalaman positif. Tapi Anda pasti akan stres. Meskipun stresnya ya stres yang stres-stresnya dapat uang itu ya stres masih bahagia. Karena apa? Pasti akan bingung uang ini diapain. Ya. Karena ini situasi yang tidak biasa nih, Anda pegang uang nih, uang sebanyak itu. Beda dengan orang yang memang misalnya sudah punya taraf ekonomi yang sudah bagus. Sama-sama dia dapat undian 2 miliar, tapi dia tetap tenang saja. Karena apa? Karena dia sudah biasa mendapatkan uang begitu. Nah, jadi contoh misalnya tukang becak yang dapat uang 2 miliar, dia pasti akan stres. Uangnya mau kemana? Jangan-jangan diambil orang, jangan-jangan ditipu orang, dan sebagainya. Padahal pengalamannya adalah pengalaman positif. Konon lagi pengalaman yang negatif, seperti pandemi ini nih. Ya tentu saja kita akan stres. Kenapa? Karena ini nggak biasa, kita nggak tahu. Manusia ini adalah makhluk yang sangat nyaman dengan kebiasaan, baik pada kebiasaan yang buruk atau pada kebiasaan yang baik. Kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan kita, kita pasti akan gelisah sejenak. Nah, kegelisahan ini adalah merupakan respon nih dari tubuh dan pikiran kita. Nah, respon inilah yang disebut dengan stres sebenarnya. Ya, selama ini kenapa banyak orang yang tidak memahami bahwa dia dalam kondisi stres? Karena apa? Begitu dia stres, dia mulai melarikan diri nih ke makanan. Maka banyak orang kalau sudah makan makanan, maka nggak heran lah dia mengalami obesitas. Maka coba tanya orang-orang yang mengalami masalah berat badan, kasih tahu dia, tanya dia, menurut kamu stres? Enggak, saya enggak stres. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa melarikan dirinya dari stres ke makanan. Sehingga stresnya sudah enggak begitu kelihatan lagi. Karena seolah-olah dalam tanda kutip sudah ada solusinya. Atau ada orang yang melarikan diri ke stres dengan apa? Kalau laki-laki rokok, alkohol, ya, dugem, mabok-mabokan. Kalau perempuan shopping misalnya, makan yang manis-manis, yang gorengan. Kan belum ada orang stres ngemilnya ngetimun. Ya, pasti stres, pasti ngemilnya yang high kalori. Ya. Atau ada juga orang yang stres punya tekanan karena dia tidak ingin merasakannya sendiri, maka dia mengeluarkan tekanan ini dengan marah-marah. Pulang dari pekerjaan ya, jalanan macet dan segala macam, terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di kantor, anak diomelin, istri diomelin, pembantu diomelin. Setelah dia ngomel, dia lega. Dan dia merasa ya dia nggak stres. Kalau orang yang pemarah kita kasih tahu kayaknya kamu stres deh. Dia bilang enggak, saya nggak stres. Karena apa? Karena setiap kali dia mengalami tekanan, dia mengeluarkannya dengan cara marah-marah. Jadi seolah-olah sudah ada solusinya. Karena itu akhirnya stresnya tidak teridentifikasi. Oke, jadi jangan salah, jangan berpikir, wah ini saya kayaknya baik-baik saja. Belum tentu Anda baik-baik saja. Maka kita harus punya kemampuan nih untuk mengecek apakah perubahan ini bagaimana cara saya meresponnya.
gitu ya. Oke, berikutnya apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat kita mengalami stres? Yaitu sebenarnya tubuh itu akan melepas senyawa kimia tertentu dalam bentuk hormon-hormon stres ya. Ada adrenalin, ada kortisol ke dalam darah. Fungsinya sebenarnya adalah agar tubuh menghasilkan lebih banyak energi dan menjadi lebih kuat untuk menghadapi sesuatu yang dianggap mengancam. Jadi, pada awalnya, stres ini memiliki fungsi yang baik. Ya, stres ini punya fungsi yang baik supaya apa? Supaya kita lebih bisa nih menghadapi yang dianggap mengancam ini. Nah, yang tidak baik itu seperti apa? Nanti kita lanjut ya. Nah, stres yang baik itu sebenarnya adalah stres yang ketika muncul, ya, stres yang muncul ketika kita menghadapi bahaya yang nyata. Contoh, kita jalan asik-asik, tiba-tiba kita dirampas tas kita. Itu bahaya yang nyata kan? Saat itu juga seketika tubuh kita dengan sangat pintarnya akan menghasilkan tadi senyawa kimia yang membuat kita jantung berdegup kencang, mata kita melihat jadi lebih jelas, otot kita menjadi lebih kuat. Untuk apa? Untuk menghadapi bahaya yang nyata ini, untuk melawan setidaknya. Ya, atau kalau enggak ya nanti lari. Nanti kita akan bahas sampai ke sana. Ini adalah sebenarnya apa? Ketika tubuh kita dibuat, bayangkan kalau misalnya ada bahaya kita langsung lemes pingsan. Kan nggak, kan itu makin bahaya. Maka tubuh kita yang cerdas ini menempatkan kita pada situasi alert atau alarmnya bunyi nih. Ada bahaya. Sehingga kita bisa merespon bahaya tersebut. Nah, stres yang buruk itu adalah stres imajiner. Contoh kembali, misalnya kita lagi jalan santai, kemudian tas kita ditarik. Bahaya nyata itu bahaya nyata nggak? Bahayanya nyata. Kemudian kita merespon. Sudah selesai, kita tarik-tarikan, akhirnya kita menang. Lalu kita uh, lari ke tempat yang lebih aman. Selesai masalahnya? Selesai. Tapi itu selesainya hanya di luaran. Di dalam pikiran kita, bahaya itu masih ada. Kita mulai kepikiran, duh, jangan-jangan dia ngikuti ya. Duh, jangan-jangan nanti kalau saya datang ke sini lagi dia balik ya, sehingga muncul trauma. Anda nggak berani lagi ke tempat tersebut. Atau Anda mengidentifikasikan bahwa tempat yang ramai itu selalu bahaya. Akhirnya muncul fobia tempat keramaian ya. Ini muncul karena apa? Karena ada bahaya imajiner atau bahaya yang hanya ada di dalam pikiran Anda. Kejadian nyatanya sudah selesai, tapi kejadian yang muncul dalam pikiran kita itu terus-menerus. Sebanyak apa? Seberapa kali kita bisa memikirkan bahaya ini? Sebanyak-banyaknya. Ya, ini tadi kalau masalah tadi perampokan. Lalu bagaimana masalah misalnya percekcokan dengan orang lain? Pada saat kita cekcok dengan orang lain, tubuh kita stres, jantung kita berdegup kencang, ya wajah kita jadi tegang. Mana ada ketika kita cekcok sama orang lain itu kita tersenyum tulus, penuh dengan cinta kasih, itu nggak ada. Kalau ada orang kayak gitu itu mungkin sudah terjadi sesuatu, ya karena tubuhnya tidak merespon dengan seharusnya. Setelah percekcokan ini tuntas, bahaya itu sudah nggak ada. Orang-orang yang ngatain kita itu sudah nggak ada. Tetapi bahaya imajiner ini muncul. Inilah yang disebut dengan stres yang buruk. Yaitu apa? Kita memikirkan ulang. Pikiran kita, dia tidak mau tahu apakah situasi ini terjadi sebenarnya atau terjadi hanya dalam pikiran kita. Tubuh kita akan meresponnya dengan cara yang sama. Jadi ketika kita duduk tenang-tenang nih ya, di ruangan kita, aman, ada camilan misalnya. Tapi ketika kita membayangkan musuh kita, saat itu juga jantung kita berdegup kencang, kemudian perasaan kita marah atau kesel atau apa. Padahal orangnya nggak ada, yang ada di depan kita itu keripik malah. Tapi kita tetap bisa merasakannya. Jadi ini yang disebut dengan stres yang buruk. Karena kondisi stres yang kalau memang untuk menghadapi bahaya yang nyata, itu baik. Tapi stres yang untuk menghadapi bahaya yang hanya imajiner atau ada dalam pikiran kita, itu disebut stres yang buruk. Karena apa? Ketika Anda membayangkan musuh Anda, apa yang mau Anda lawan? Orang yang nggak ada kok gitu. Tapi itu terus-menerus ada di dalam pikiran Anda. Maka kalau terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya membenahi pikiran kita. Sekali lagi, kita harus punya kesadaran. Oh, ini hanya dalam pikiran saya nih. Karena ini hanya ada dalam pikiran saya, maka saya juga yang bisa mengakhirinya. Ya kan? Kalau misalnya kita tengkar sama orang lain, kita tidak bisa punya kuasa untuk mengakhirinya. Bergantung dia, apakah dia sudah bisa mengakhiri pertengkaran atau enggak. Ada faktor eksternal. Tapi kalau itu hanya terjadi dalam pikiran kita, kita punya kuasa untuk menghentikannya.
Masalahnya adalah menghentikan pikiran-pikiran yang buruk ini tidak serta-merta mudah. Kenapa? Karena tidak terlatih. Itu saja. Makanya namanya kalau kita latihan ya, kayak teman-teman misalnya latihan lari lah, jalannya, itu kalau tidak sering nggak bisa. Atau latihan prospek orang lah. Kalau nggak rutin nggak akan terbiasa, nggak akan pinter, ya, nggak akan ahli. Harus ada repetisi. Sama dengan mengelola pikiran kita juga. Sama dengan menyadari, sama dengan menghentikan pikiran-pikiran negatif ini juga. Kalau tidak punya keahlian, tidak pernah latihan terus-menerus, ya nggak bisa gitu ya. Jangan pernah belajar kungfu saat musuhnya udah di depan, terlambat. Ya, jadi kalau mau belajar sesuatu, mengelola pikiran, menguatkan mental, itu di saat tenang-tenang seperti ini. Nah, ini ada beberapa ungkapan atau quotes dari beberapa pakar mengenai realita dengan memori. Sebenarnya apa sih realita? Ini bahasa Inggrisnya begini ya. Reality is what you believe. What you believe comes from what you think. And what you think is up to you. Bahwa realita itu sebenarnya adalah apa yang kita yakini. Apa yang yakini itu berasal dari apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan itu terserah kita. Jadi bayangkan, kita berpikir kalau kita tidak punya keahlian, kemampuan, dan kebijaksanaan untuk memilih pemikiran-pemikiran apa yang baik untuk kita. Dan pikiran itu sembarangan muncul, dan apalagi muncul pikiran-pikiran yang negatif, maka itu yang akan menjadi apa yang kita percayai. Dan apa yang kita percaya itulah menjadi realita. Ingat waktu saya cerita dengan yang terjadi dengan teman saya, karena dia terus-menerus berpikir tentang gejala-gejala corona ini seperti apa dan sebagainya. Sehingga dia mulai meyakini nih, ya, mulai meyakini, wah jangan-jangan dia kena. Dan apa yang dia yakini ini menjadi realita. Dicek memang virusnya tidak ada, tapi gejala dia demam, batuk, tenggorokan sakit itu realita. Dia benar-benar ngalaminya, bukan pura-pura. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Oke? Nah, ini dari pakar yang kedua, Dave Eagleman, ya PhD, profesor. Instead of reality being positively recorded by the brain, it is actively constructed by it. Artinya apa? Jangan pipis sembarangan. Bercanda ya. Artinya apa? Bahwa realita itu, realita sebuah kejadian yang sedang terjadi di dalam pikiran, sedang terjadi nih ya. Sebenarnya otak kita itu tidak merekam kejadian itu apa adanya. Tetapi ketika kita menyaksikan dan mengalami sebuah kejadian, otak kita secara aktif membangun, mendramatisir kejadian tersebut dan menyimpannya. Jadi kadang-kadang kejadiannya itu nggak sedramatis itu, tapi karena pikiran kita tidak pernah dilatih untuk melihat segala sesuatu apa adanya, maka otak kita akan terbiasa untuk membangun drama. Dan drama itulah yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Tersimpan sebagai memori. Maka hati-hati, apa yang kita ingat belum tentu kejadiannya seperti itu. Bergantung bagaimana selama ini kita melatih pikiran kita. Ya, jadi hati-hati juga. Sekali lagi, pikiran yang tidak pernah dilatih akan membangun drama sembarangan, drama-drama yang tidak diperlukan. Terutama untuk Anda yang sangat sering menonton sinetron-sinetron, drama-drama, ya hati-hati. Anda akan punya kemampuan untuk mendramatisir sebuah kejadian. Ya, dan umumnya didramatisir secara negatif. Artinya yang tersimpan di dalam pikiran kita adalah juga yang negatif, drama yang negatif. Hati-hati. Nah, apa saja pemicu stres? Ada survival stress, yaitu stres yang memang muncul untuk bertahan hidup. Contoh pandemi seperti ini, kita stres wajar nggak wajar? Supaya apa? Supaya kita mencari cara, mencari solusi bagaimana bertahan hidup. Oke, kata pemerintah pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer, jaga jarak. Kita akan melakukan perubahan-perubahan dan kita menerima perubahan tersebut sebagai tujuan untuk bertahan hidup. Ya, kemudian ada internal stress, environmental stress, dan fatigue atau overwork. Saya akan jelaskan berikutnya. Ini survival stress, yaitu adalah stres
yang muncul memang untuk membuat kita bertahan hidup. Ini ada masalah, apa yang kita harus lakukan? Kita fight atau flight? Misalnya pandemi seperti ini. Oke, saya tetap harus kerja, saya harus keluar rumah. Saya nggak punya cara lain, untuk sementara saya belum punya cara lain. Saya belum tahu caranya untuk tetap mendapatkan uang hanya dari rumah saja. Oke, berarti saya fight. Ada dua hal yang saya harus fight, ya, yaitu urusan ekonomi yang belum pulih, dan kedua adalah bagaimana menjaga diri saya supaya tidak ketularan. Tadi pakai masker, lakukan semua hal-hal yang untuk melindungi diri kita, ya. Jangan merasa jago, sok jago, karena apa? Virus ini bukan benda yang kelihatan. Saya mengatakan gini, andai kata virus ini besarnya sebesar kecoa aja atau nyamuk aja, mungkin urusan kita sudah lebih gampang, ya. Tapi ternyata virus ini sangat kecil sekali. Apanya yang mau di fight? Nggak ada. Satu-satunya cara kita memfight, ya, atau menghadapi virus ini adalah dengan cara meningkatkan imun, menjaga kesehatan, dan kemudian melakukan protokol kesehatan. Ada orang-orang tertentu yang melakukan flight. Nah, ini orang-orang yang meskipun dia misalnya harus keluar rumah untuk usaha, tapi karena dia melarikan diri dari situasi tersebut, yang terjadi adalah apa? Dia hanya diam di rumah, lesu, lemas, nggak bergairah, ya, stres dan depresi. Karena apa? Dia melarikan diri dari sebuah kondisi yang sedang tidak aman ini. Ya, ini sebenarnya orang baik yang tadi dia fight, dia tetap keluar, dia menghadapi, maupun orang yang melarikan diri, ini buruk enggak? Dalam hal bukan urusan mana lebih baik, mana lebih buruk, tapi adalah kedua hal ini dilakukan dengan satu tujuan, untuk membuat si individu ini bertahan hidup. Ya. Nah, kemudian internal stres, ini yang saya sebut dengan stres imajiner tadi, yaitu stres yang muncul karena mencemaskan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Ya, misal, aduh kapan ya corona ini berakhir, jangan ngomong begitu lagi. Karena apa? Itu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bahkan bukan urusan kita. Urusan kita apa? Bisa nggak pakai masker? Bisa. Bisa nggak sering-sering cuci tangan? Bisa. Bisa nggak jaga jarak dengan orang lain? Bisa. Itu urusan kita. Urusan mengendalikan si corona ini bukan urusan kita. Karena itu kalau kita sibuk memikirkan itu, kita pasti akan stres. Karena itu memang sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Oke. Nah, stres imajiner ini bertujuan sebenarnya untuk mengantisipasi. Padahal kondisi atau hal-hal yang perlu diantisipasi ini sebenarnya belum tentu akan terjadi. Jadi ini namanya stres-stres sendiri. Nggak perlu stres itu, tapi distres-streskan gitulah. Jadi ini namanya internal stress. Hati-hati inilah kalau misalnya tadi stres yang survival stress, itu wajar-wajar aja terjadi dan biasanya sangat sedikit sekali kita mengalaminya. Ya, akan kayak pandemi. Anda usia berapa sekarang? Dari kecil sampai sekarang baru kali ini toh mengalami pandemi. Bahkan di nenek kita pun mungkin ini adalah pandemi pertama dia dalam hidupnya dia. Nenek kita yang berusia 60, 70, 80. Ya. Atau orang tua kita, ini adalah pandemi pertama mereka dalam seumur hidup mereka. Itu artinya apa? Sesuatu hal yang memang jarang terjadi. Tapi internal stres ini bisa terjadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sekali lagi, kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengidentifikasikannya, dan kalau kita sudah berhasil mengidentifikasikannya, tetapi kita tidak punya kemampuan untuk mengatasinya, maka internal stres ini akan mencengkram hidup kita. Ya, yang tadinya kita harus bisa kita sehat-sehat saja, jadi kita jadi lebih gampang sakit. Ya, karena imunitas kita juga ada hubungannya dengan stres. Ini kan adalah stres yang sebenarnya nggak perlu. Oke, berikutnya adalah stres lingkungan, yaitu misalnya kemacetan, suara bising terus-menerus. Misalnya pas kebetulan Anda tinggal di dekat proyek besar yang suara pembangunannya itu sangat menyakitkan telinga. Terus ada misalnya ada faktor juga keamanan, ada terjadi huru-hara, ya, polusi air, ya, Anda tinggal di tempat yang polusi airnya tinggi, atau tempat sampah, ya, tempat pembuangan sampah, atau juga polusi udara. Hal-hal seperti ini, misalnya Anda adalah orang yang tenang, orang yang tidak punya trauma misalnya, tapi Anda tinggal di lingkungan yang kayak gini nih, ini tetap akan memberikan Anda stres, meskipun kelihatannya sudah terbiasa. Contohlah teman-teman yang tinggal di Jakarta, kami yang dari daerah kalau ke Jakarta stresnya itu lebih kelihatan. Teman-teman yang di Jakarta tuh kelihatannya sudah lebih bisa menghadapi stres. Sebenarnya bukan dia sudah lebih bisa menghadapi stres, dia merasa
ini sudah nggak bisa diapa-apain, ya udahlah terima apa adanya. Tetapi orang-orang Jakarta ini kalau dibawa ke tempat yang uh, uh, punya pemandangan alam yang bagus, dia pasti akan merasa gini, leganya gitu. Artinya apa? Selama ini sebenarnya dia mengalami stres, tapi dia sudah terbiasa dengan stres ini. Jadi sehingga dia nggak bisa ngerasakannya lagi. Beda dengan orang daerah yang ke Jakarta, aduh pasti ngeluh ya. Jadi hati-hati. Stres lingkungan ini seringkali kerap kali ada dan tidak disadari. Kalau teman-teman tinggal di masih lingkungan yang seperti ini, maka secara rutin, entah seminggu sekali gitu, carilah tempat-tempat yang menenangkan. Ya, sehingga setidak-tidaknya teman-teman berada di tempat yang nyaman. Oke, kemudian juga ini adalah ya stres yang disebabkan oleh kelemahan ya atau pekerjaan yang menumpuk-numpuk. Ini adalah stres yang paling banyak dialami oleh orang-orang yang tinggal di metropolitan karena apa? Seiring dengan meningkatnya tuntutan gaya hidup dan manajemen diri yang buruk. Sudah gaya hidup sekarang ini jauh lebih lebih konsumtif, kemudian ditambah lagi individu ini tidak punya manajemen diri yang baik, ya misalnya secara keuangan dia tidak punya literasi finansial yang baik, maka mau tidak mau orang ini mengalami tadi kelemahan atau juga overwork, ya pekerjaan yang menumpuk-numpuk, ya. Overwork ini tidak berhubungan hanya dengan pekerjaan di kantor, tidak, tapi juga hal-hal yang kita tunda-tunda terus. Ini efek stres pada tubuh, yaitu detak jantung kita menjadi lebih cepat, ya, napas kita menjadi lebih pendek dan cepat. Anda coba cek ya, sehari-hari atau nanti pada duduk relaksasi atau kapan lah. Jadi misalnya Anda duduk biasa gitu, Anda mulai mengamati napas Anda, napas dari dada atau dada yang naik turun atau perut yang naik turun. Kalau dada yang naik turun artinya apa? Sebenarnya napas Anda pendek. Ya. Tapi kalau perut Anda yang naik turun berarti napas Anda cukup panjang. Ya, karena dia udaranya lebih terserap banyak sampai ke perut di sini. Terus ada juga sering berkeringat berlebihan padahal tidak dalam kondisi banyak gerak. Tangan dan kaki dingin, pencernaan terganggu, mah, GERD ya. Jadi kalau Anda punya mah yang sudah lama banget nggak sembuh-sembuh, minum obat kayak kelihatannya enak padahal makannya nggak pernah telat dan sebagai dan seterusnya ya, tapi Anda merasa pencernaan Anda nggak pernah nyaman, itu sebenarnya gangguan pencernaan karena stres ya. Percuma Anda minum obat kalau Anda tetap stres, masalahnya akan tetap sama. Kemudian otot merasa kaku atau tegang di sini pundak ya, pundak kaku gitu. Kemudian mulut kering, sering-sering buang air kecil, terus sering sakit kepala, lemas atau kram, bahkan mudah kelelahan. Itu tadi pada tubuh. Lalu bagaimana dengan mental? Cenderung memiliki pikiran-pikiran negatif dalam menilai segala hal. Kalau diminta untuk melakukan sesuatu, pasti mikirin yang buruk dulu. Enggak nanti terjadi kayak gini. Selalu mikirin yang negatif dulu. Atau selalu berprasangka, sering berprasangka buruk ya. Jadi ini sudah mulai nih ciri-ciri orang yang mengalami stres pada mental. Padahal dia merasa ini biasa aja kok, memang dia aja seburuk itu. Atau memang itu aja nggak bagus, memang aja itu aja yang menakutkan. Padahal itu adalah efek karena dia sudah mengalami stres pada mentalnya. Kemudian tidak mau terbuka dan mendiskusikan masalah. Kalau ada masalah tuh dibawa diam saja, ya disimpan. Itu juga hati-hati. Sering merasa cemas, frustasi, dan marah-marah nggak jelas. Itu sedikit saja kesalahan langsung marah gitu ya. Sedikit saja melihat ketidakcocokan langsung kesel. Itu hati-hati. Ya. Kemudian sering membuat keputusan yang buruk, artinya sudah membuat keputusan kemudian disesali. Kemudian susah untuk bisa menikmati suasana, orang lagi happy-happy tetapi tetap moodnya jelek, moodnya nggak enak. Susah berkonsentrasi dan fokus, ya. Ketika mengikuti seminar atau membaca buku, fokusnya gampang lari, diajak ngobrol nggak nyambung, ya. Yang diceritain lucu hari ini diceritain minggu depan dia baru ketawa, ya itu karena konsentrasinya buruk. Kemudian sering merasa ditolak dan takut kesepian. Bayangkan kalau orang seperti ini Anda ajak, Anda prospek untuk menjadi member, kan susah ya. Maka mau suka nggak suka Anda harus membantu dia melepaskan stresnya dulu. Kemudian pikirannya mudah teralihkan, sering merasa buruk, aduh saya nggak cukup bagus, kayaknya saya nggak bisa sebagus dia. Susah tertawa, itu juga. Ini efek-efek stres pada mental kita.
Lalu apa sih efek stres jangka panjang? Satu, mempengaruhi nafsu makan, bisa lebih besar atau lebih kecil. Kalau nafsu makannya lebih besar, ya tubuhnya juga akan membesar. Kalau nafsu makannya mengecil, ya tubuhnya juga akan mengecil. Tapi ini bukan sesuatu yang baik untuk dibiarkan terus-menerus. Ya. Kemudian mempengaruhi jam tidur, bisa menjadi suka tidur atau menjadi susah tidur. Bisa juga sering merasa lelah dan seperti kehabisan energi, padahal nggak ngapa-ngapain, nggak produktif, nggak aktif juga. Kemudian sering sakit-sakit kecil lah ya, flu, kemudian sakit flu, demam, sakit kepala, sakit perut, masalah kulit, alergi dan sebagainya. Jerawatan ya, kemudian sakit-sakit yang nggak jelas ada aja, pokoknya badannya nggak nyaman. Kemudian memunculkan kebiasaan cemas, suka mengulang-ulang sesuatu. Misalnya ngunci pintu, tadi udah dikunci belum ya? Balik lagi, cek lagi, oh sudah dikunci, jalan. Terus tadi sudah kunci belum ya? Jadi dia ragu dengan apa yang dia lakukan. Atau parkir mobil, mobilnya sudah dipencet di lock, terus dia merasa jalan sedikit, balik lagi, ngecek lagi, ya kunci lagi. Dan itu terjadi berulang-ulang lebih dari 5 kali. Itu sudah ini nih, sudah ada masalah nih ya. Kemudian mempengaruhi juga kualitas seksual ya, mengalami disfungsi seksual. Ini juga adalah efek stres jangka panjang. Jangan sampai mengalami semua ini, teman-teman. Oke. Kemudian jenis-jenis stres ya, teman-teman juga tahu nih. Ya. Eustress. Eustress itu adalah stres jangka pendek yang memberikan kekuatan karena bersifat menantang namun masih bisa dikendalikan. Masih positif karena bisa meningkatkan antusias, kreativitas, motivasi, dan aktivitas fisik karena memandang atau merasa suatu situasi itu sebagai peluang dan ada pengharapan positif menantang namun menyenangkan. Jadi contoh misalnya teman-teman yang membuka diri di prospek kemudian merasa ini kayaknya aku nggak bisa nih, tapi kayaknya seru juga nih ya, bolehlah gitu ikut misalnya. Ya, atau misalnya saya sudah mulai trading di akhir 2020 kemarin dan belakangan ini pasar agak sedikit turun, eh, mulai merasa nih, ini saya harus ngambil peluang atau gimana nih ya. Sebenarnya ini stres karena pasarnya turun, tapi merasa juga antusias juga, kayaknya pasar turun ini malah ada kesempatan nih gitu. Ya, ini adalah stres yang bagus tadi, stres yang baik karena dia memicu kita untuk berpikir, untuk menyiapkan diri lebih baik. Misalnya Anda mau presentasi, itu juga sama, Anda mengalami stres sejenak, nih bisa nggak ya nanti orang-orang suka nggak ya dan sebagainya. Atau nanti gimana nih ya orang-orang ngikutinnya. Nah itu atau oh ya supaya orang bisa ngikutin saya harus buat presentasi saya bagus nih misalnya. Itu adalah eustress, stres yang masih baik. Berikutnya adalah distress ya. Distress ini adalah stres yang dipandang atau dirasa terlalu berat atau sulit ya karena merasa tidak ada harapan untuk mengatasi atau mengubahnya. Dan perasaan yang muncul itu biasanya merasa terperangkap, tidak berdaya, frustasi. Jadi stres ini dibagi atas dua, stres akut, yaitu stres yang intens muncul dan hilang dengan cepat. Ya, memang dia muncul, tapi begitu sumber stresnya sudah hilang, jadi misalnya kayak presentasi tadi, begitu presentasinya selesai dia lega gitu. Tadi munculnya intens tuh waktu mau presentasi tuh deg-degan, tangan berkeringat ya, kemudian ngomongnya tergagap-gagap misalnya. Tapi begitu dia selesai juga. Ini stres yang akut, dia datang intens tapi setelah sumber stresnya hilang, itu hilang. Stres yang kronis ini berbeda. Itu stres yang berlangsung dalam waktu yang lama, bisa menahun. Bahkan ini yang dimaksud dengan stres yang destruktif. Kadang stres yang tidak terdeteksi kecil tapi panjang dan akhirnya tadi badannya nggak karu-karuan, mentalnya nggak karu-karuan. Kemudian ada lagi hyperstress. Stres ini terjadi apabila seseorang didorong untuk melampaui kemampuannya, ya, untuk bertahan dan menghadapi tekanan akibat dari kondisi beban yang berlebih atau overload atau bekerja terlalu keras. Saat seseorang mengalami hyperstress, bahkan hal kecil saja dapat memicu respon emosi yang sangat besar. Hal ini tampak sepele, dapat membuat seseorang mengalami hyperstress, meledak, marah besar, dan menangis hebat. Jadi ini adalah sebenarnya stres yang kecil-kecil jangka panjang, tapi kemudian datang satu pemicu dan kemudian orang ini meledak. Kadang kita melihat orang seperti ini apaan sih, cuma diajak bercanda begitu aja sudah nggak asik nih gitu misalnya. Padahal sebenarnya dia itu sudah menyimpan stres ini lama.
Ya, tekanan ini sudah lama, jadi kena towel sedikit saja dia langsung meledak. Ini yang saya bilang apa? Ibarat ada bola di atas kolam renang mengapung, tapi kita dengan kekuatan kita menekan. Bisa sih, tapi tinggal tunggu waktu aja kapan tenaga tangan ini hilang dan dia akhirnya meledak. Padahal karena stres itu sudah ada di dalam, maka hati-hati. Kita harus, kita manusia ini stres ini harus kayak kita debu-debu di dalam tubuh kita, teman-teman, debu-debu di tubuh kita. Kita harus, kenapa kita harus mandi? Ya karena kita berinteraksi, kita keluar, kalau kita kotor setiap hari. Pikiran kita juga sama. Ya kita mengalami stres setiap hari, baik stres ringan maupun stres berat, ya. Dan kita harus punya kemampuan untuk mencucinya, untuk memandikan mental kita. Kalau enggak ya dia bertumpuk-tumpuk kotornya. Kemudian lagi hypostress. Kalau tadi hyperstress ini adalah tekanan yang akhirnya membuat orang tuh meledak, marah-marah, maki-maki, bahkan bisa buang barang, bahkan bisa ngejar orang pakai pisau. Beberapa klien saya mengalami seperti itu. Terus keluarga yang bilang, dia nggak tahu nih Bu, masa digituin aja bisa ngejar orang pakai pisau. Saya bilang, stresnya ini sudah lama. Bukan cuma urusan sebulan, 2 bulan, tapi stres ini sudah tahunan. Cuman kalian nggak merasakannya. Dia selama ini simpan, simpan, tahan, tahan. Nah, hypostress ini juga sama. Orang yang mengalami tekanan, tapi kemudian dia nggak meledak, tapi malah membuat orang ini menjadi tidak bersemangat, depresi, dan bahkan bisa memicu bunuh diri. Tadi sore teman saya chat, katanya, dia sedih banget ada temannya yang meninggal, ya karena apa? Karena bunuh diri. Ini adalah orang-orang yang mengalami hypostress. Nah, teman-teman, sampai sejauh ini teman-teman sudah tahu bahwa stres ini tidak bisa disepelekan. Kecil pun jangan disepelekan, karena yang kecil ini bisa berubah menjadi besar. Yang kecil jika diabaikan bisa menjadi besar. Kalau yang besar diabaikan, wah udah nggak tahu lagi. Tapi kalau Anda punya stres yang besar pun, selama Anda mengurusinya, selama Anda peduli dan mulai mengambil langkah untuk menyelesaikannya, maka sebesar apapun stres tersebut pasti akan mengecil dan hilang. Jadi jangan putus asa. Setiap situasi bisa berubah. Masalahnya adalah berubah lebih baik atau berubah lebih buruk itu di tangan Anda. Untuk Anda yang belum mengalami stres sampai di tingkat hyperstress dan hipostress ini, saran saya mulai dari sekarang berlatihlah. Seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah belajar kungfu saat Anda sedang akan diserang orang. Musuhnya ada di depan Anda baru sibuk cari guru kungfu. Telat, ya. Belajar kungfu itu saat musuhnya nggak ada, teman-teman. Ya, saat kita tenang-tenang, ya, tubuh sehat-sehat. Nah, Anda belajar untuk menguatkan mental Anda, bukan saat stresnya datang. Sudah agak telat. Bisa sih, bisa. Tapi tantangan Anda menjadi lebih kuat jadinya kan. Lebih besar lagi. Jadi lebih baik adalah saat Anda tidak mengalami apa-apa seperti inilah yang Anda belajar. Nah, sekarang kita sedikit lagi mengulas soal respon stres. Pada hewan, misalnya kelinci ini dikejar oleh binatang apa itu, citah ya, anggap sajalah, oleh predatornya. Pada saat dia melihat ada predatornya, dia akan lari. Untuk membuat si kelinci ini bisa lari, otaknya akan menghasilkan seperangkat biokimia, senyawa kimia untuk membuat dia bisa lari. Ya, matanya menjadi terbuka lebar. Orang yang kalau stres itu matanya akan lebar karena dia mau lihat bahaya di mana nih. Jantungnya berdegup kencang supaya apa? Bisa memompa darah lebih banyak dan darah ini siap untuk mengalir ke seluruh tubuh untuk membuatnya lari atau lawan. Kelinci ini tahu dia nggak bisa ngelawan si citah, maka dia memutuskan untuk lari. Ya, ini stresnya yang nyata. Tapi pada manusia tidak begitu. Stres nyatanya sudah hilang, stres imajinatif muncul. Jadi sehingga dua ini menjadi kolaborasi yang membuat manusia, level stres manusia jauh lebih tinggi daripada hewan. Si kelinci ini begitu dia lari dan dia berhasil melarikan diri, ya, setelah dia melihat situasinya aman, jantungnya pelan-pelan akan kembali tenang. Beda dengan manusia, bahaya sedang nggak ada, tapi dia ketika dia duduk di tempat yang tenang dan dia memikirkan kembali kejadian yang bahaya tadi, jantungnya kembali deg-degan. Bahkan dari beberapa kasus untuk masalah yang sudah selesai lama sekalipun, tetapi karena di dalam pikirannya kejadian ini belum selesai, kejadian ini tetap bisa menjadi stres baginya. Nah, jadi ada 3 jenis respon, fight, flight, dan satu lagi freeze.
Fight kalau kita merasa bahwa masalah ini kita bisa memenangkannya, kita pasti akan lawan. Kalau hitung-hitungannya, ya feelingnya kayaknya saya bisa menang nih, kita pasti lawan. Tapi kalau feelingnya kayaknya saya nggak bisa menang nih, kita akan lari ya dari situasi tersebut. Ketika fight dan flight ini, ketika melawan atau lari ini tidak bisa dilakukan, maka dia akan freeze. Ada beberapa hewan tertentu yang kalau dia nggak bisa melawan, dia akan pingsan. Dia akan pura-pura mati. Ini freeze. Di dalam urusan manusia, ya, dia akan muncul penyakit-penyakit yang misalnya penyakit-penyakit yang mengganggu alat geraknya, atau bisa jadi orang ini jadi sering-sering pingsan. Ya, ini sebenarnya ada respon besar. Ini adalah respon dari stres. Ada stres yang begitu besar yang sedang terjadi yang dia tidak bisa lawan ataupun tidak bisa melarikan diri dari situasi tersebut. Ya, ini fight dan flight dan freeze. Oke. Jadi ini oke. Nah, pada diri manusia ini nih, fight ketika misalnya seorang anak dimarahi, kalau dia memilih untuk fight, dia akan mengatakan sesuatu. Ya, dia akan menjelaskan situasinya. Ini yang akan dia lakukan. Oke, artinya si anak melakukan fight. Tapi kalau dia merasa ini melawan mama nggak ada gunanya nih, dia akan lakukan flight. Dia akan meninggalkan mamanya, dia akan meninggalkan lawan bicaranya. Tapi ketika dia tidak bisa melakukan fight atau flight, dia akan berdiri saja, tidak mengatakan apa-apa, dan berharap lawan bicaranya yang akan pergi. Dan di dalam hati dia ngomong. Nah, biasanya omongan yang di dalam hati ini bukanlah omongan yang positif, bukan lagi self-talk yang positif, tapi self-talk yang negatif. Sehingga hal-hal negatif ini terus-menerus muncul di dalam pikirannya, dan inilah yang kelak akan terjadi. Ya, jadi untuk Anda yang orang tua, jangan menempatkan situasi anak di mana Anda sampai tidak melawan. Biasanya orang tua, kalau sampai anaknya nggak bisa melawan, diem aja di tempat, orang tua bakal senang. Padahal itu buruk untuk anaknya. Sama juga kalau Anda punya karyawan, dia diem aja gitu. Karena apa? Misalnya nih dia diem aja, tapi dia berkata-kata dalam hati. Dan kata-katanya sudah pasti buruk. Nanti kualitas diri orang ini juga pasti akan buruk, nggak ada gunanya ya. Jadi lebih bagus ya ambil langkah-langkah berdiskusi. Kalau memang sudah nggak cocok lagi ya sudahlah, berpisah saja ya. Toh ini bukan Anda dengan karyawan Anda kan bukan bukan kan relasinya relasi profesional. Kecuali suami istri beda lagi kasusnya ya. Suami istri jangan dilakukan keputusan yang sama atau cara yang sama, penanganannya beda. Oke, nah ini salah satu hormon. Kalau tadi ada adrenalin, hormon stres, ini kortisol juga. Nah, yang jahat itu adalah hormon stres yang bernama kortisol ini. Sebab si kortisol ini bisa mengubah tekanan darah. Bisa tinggi, bisa membuat tekanan darah tinggi, dan akhirnya misalnya ketika tekanan darah sudah sangat tinggi, pembuluh darah pecah dan terjadilah stroke. Atau menurunkan kekebalan tubuh si kortisol ini, atau meningkatkan gula darah dan menyebabkan seorang diabetes. Maka sekarang diabetes ini ada dua, ada yang karena keturunan, ada yang karena gaya hidup. Gaya hidup salah satunya adalah tingkat stres yang tinggi. Atau meningkatkan penyimpanan lemak terutama di bagian perut sehingga orang ini mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Ini juga peranan si hormon kortisol. Dan kesemua gejala ini bisa menimbulkan gangguan jantung. Jadi hati-hati ya. Maka banyak orang kok hidupnya kayaknya bagus-bagus aja, makannya bagus ya. Kemudian olahraga juga, tapi kenapa bisa kena serangan jantung ya? Karena stresnya nggak dikelola dengan baik. Lalu sekarang solusinya apa? Kita sudah bicara panjang kali lebar untuk mengenal si stres ini. Solusinya seperti ini teman-teman. Setiap permasalahan itu pasti ada penyebabnya. Sama seperti pohon. Sebuah pohon pasti ada akarnya, nggak mungkin nggak ada akarnya ya. Sama dengan permasalahan manusia, masalah yang kelihatan dari permukaan tanah itu kan adalah masalah yang muncul. Masalah yang muncul itu kan adalah masalah yang kita bisa lihat dari permukaan. Tapi semua masalah itu ada penyebabnya di bawah sana. Di bawah itu di bawah mana? Di bawah dalam pikiran. Jadi segala gejala ya, segala masalah migrain lah, masalah imun lah, orang yang suka overthinking lah, mudah tersinggung lah, nafsu makan, insomnia, susah tidur, pemarah, ya, kemudian cemas, punya sakit mah, lesu, disfungsi seksual, motivasi rendah, kurang bahagia, sembelit, punya masalah pengatur keuangan juga bisa jadi sampai ke sana, krisis percaya diri dan susah konsentrasi. Ini semua karena bisa jadi karena ada masalah di dalam pikirannya. Oke.
Nah, stres ini terbagi 3 tingkat, ringan, moderat, dan berat. Kalau stres yang ringan, sorry, kalau stres yang ringan itu Anda cukup dengan melakukan relaksasi secara rutin. Kalau moderat, Anda harus punya teknik swaterapi atau self healing. Kalau masalah yang berat, anjuran saya cari bantuan profesional. Sekarang kita akan belajar soal relaksasi pikiran. Kenapa relaksasi pikiran ini menjadi solusi nih untuk orang yang ingin menenangkan diri? Karena ini salah satu manfaatnya nih, menjauhkan diri dari stres. Ketika kita duduk relaksasi, ya, melakukan berbagai macam teknik untuk rileks. Tadi kalau misalnya kita stres, respon tubuh kita apa? Fight atau flight kan? Tubuh kita jadi kaku, tegang, kemudian kita bersiap-siap, mata kita jadi pandangannya jadi pupil mata kita ini melebar ya, dan jantung kita berdegup kencang. Ini sangat berlawanan ketika Anda melakukan relaksasi. Ketika Anda relaksasi, napas Anda jadi panjang, kemudian relaksasi Anda, selain napas Anda panjang juga jantung Anda berdetak dengan lembut, dengan pelan, nggak dudak 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 dudak, sehingga stresnya ini juga kadar stresnya ini menurun. Ya. Setelah itu juga mengurangi kecemasan, ada juga memberikan ketenangan batin, menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem imun, mengendalikan nafsu makan. Jadi kalau nafsu makan yang tinggi diturunkan, yang rendah dinaikkan. Menurunkan berat badan juga ya. Kemudian meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan metabolisme, dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih matang. Kalau mengambil keputusan itu nggak menyesal. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri dan rasa diri berharga. Meningkatkan daya berpikir logis, kreatif, dan optimis. Ini sejumlah manfaat relaksasi pikiran. Dan semua ini berhubungan dengan kekuatan mental, teman-teman. Oke, nah jadi nanti kita akan praktek ke sini ya. Sekarang saya akhiri dulu relaksasi materi saya. Oh, sebentar. Nanti kita akan latihan relaksasi nih. Nanti saya akan bimbing teman-teman. Jadi saya harap teman-teman berada di tempat yang tenang sekarang ini. Jadi kalau nanti yang lagi nyetir, silakan cari tempat untuk berhenti, jangan dengarkan sambil menyetir. Cari posisi duduk yang nyaman, siapkan waktu, kemudian ikuti dengan sungguh-sungguh, pasrah dan tidak menganalisa, niatkan untuk rileks. Ini nanti yang teman-teman akan lakukan melalui bimbingan saya nantinya. Oke? Jadi siap-siap untuk teman-teman yang sekarang sedang nyetir. Nanti setelah ini kita tanya jawab ya, tanya jawab 15 menit. Jadi teman-teman punya waktu untuk cari tempat yang lebih enak. Nah, ini adalah relaksasi pikiran, nanti kita lakukan bersama-sama. Ada lagi adalah swaterapi atau self healing. Ini adalah teknik yang saya rekomendasikan teman-teman, namanya The Heart Technique. The Heart Technique ini diciptakan oleh guru saya, Dr. Adiwi Gunawan, MPDCCH. Jadi ada modulnya, teman-teman bisa beli, atau juga nanti ini sekarang kami sedang membuat kemarin tuh Pak Adi sudah memberikan workshop ini secara daring, secara online. Karena kesibukan Pak Adi tidak bisa terus-menerus membawakannya, maka nanti akan ada trainer-trainer yang akan membawakan teknik ini. Teman-teman bisa ikuti. Atau misalnya kalau teman-teman mau, teman-teman bisa mengundang salah satu trainernya, sehingga bisa membawakannya khusus hanya untuk komunitas ini saja. Itu juga bisa. Ini satu teknik yang saya rekomendasikan teman-teman punya, karena hidup ini kita nggak tahu, kadang-kadang kita bisa mengalami stres yang berat, moderat maupun yang ringan. Kalau yang ringan, dengan teman-teman melakukan relaksasi secara rutin, ya itu bisa diatasi. Kalau yang moderat, teman-teman harus punya teknik seperti ini. Kalau yang sangat berat, mintalah bantuan profesional. Oke, sebelum kita tanya jawab, izin. Jadi kalau teman-teman, misalnya setelah dari sini, teman-teman mau kontak saya atau mau mengikuti beberapa medsos saya, silakan, ada di Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Silakan teman-teman nanti bisa follow ataupun bisa cek, jadi sehingga kita bisa belajar bersama. Oke, Mbak Ira, saya kembalikan ke Mbak Ira kembali. Ya, terima kasih Bu Christine. Oke, luar biasa sekali ya. Saya punya masalah sedikit untuk mengeluarkan stop share ini. Atau dari Mbak Ira bisa ini enggak? Oke, sebentar ya. Nggak bisa nggak? Supaya kita bisa kembali bertatap-tatapan. Pak Leo bisa membantu di stop share-nya, Pak Leo sebagai host-nya?
Iya, ada menu untuk bisa menendang ini enggak? Di Oh, sini kok nggak ada ya? Bentar. Hex. Saya sudah ketik apa? Klik escape tapi masih nampang nih. Nah udah. nah, udah Bu. Sudah ya. Oke. Oke, good. Sip. Ya, terima kasih ya Bu Christine. Aduh, kita jadi tahu nih sekarang ya. Kita tuh suka kesel, suka marah-marah, suka keringet nggak jelas, suka mahnya naik gitu tiba-tiba, terus jadi nyemil terus gitu. Karena apa gitu ya? Sekarang kita udah jelas permasalahannya, kita menganut stres yang mana ini? Stres ringan, stres berat, apa hiperstres tadi yang dibilang sama Bu Christine ya. Nah, tadi dari penjelasan Bu Christine, Bu, dari semua stres tadi Bu ya, tingkat stres tadi Bu ya, di masa pandemi ini yang paling banyak dirasakan tuh di tingkat stres yang mana Bu? Bisa macam-macam ya, karena setiap orang kan berbeda-beda. Ada orang yang memang punya single issue, tadinya hidupnya baik-baik saja, tiba-tiba pandemi terjadi, maka dia mulai mencemaskan, apakah nanti saya bisa kena atau enggak, keluarga saya bisa kena atau enggak gitu ya. Atau ini gimana nih solusinya nih, apa ada enggak solusinya, bisa jadi juga seperti itu. Nah, kalau itu seperti itu biasanya setelah dia bisa beradaptasi, stresnya juga akan reda. Tapi ada juga ya, memang tadi sebelumnya juga hidupnya sudah punya masalah gitu, ditambah lagi dengan pandemi ini. Jadi ya dia semakin berat lah masalahnya gitu kan. Yang jelas pandemi ini kita semua mengalami yang namanya stres lingkungan, betul nggak? Pakai masker tuh sesuatu tahu ya. Tapi sekarang sudah lebih lebih ini ya, lebih kita beradaptasi lah. Untungnya manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi, asal jangan keras kepala. Tuh, asal jangan keras kepala kita punya kemampuan beradaptasi. Satu-satunya hal yang membuat kita bisa bertahan hidup adalah kemampuan kita beradaptasi, teman-teman. Tanpa kita mau beradaptasi, ya, karena kita keras kepala dan sebagainya, maka yang terjadi adalah ya kita akan gampang musnah, akan gampang punah. Ya, jangan sampailah ya. Kalau bisa hidup kita ini panjang umurnya, kita memberikan manfaat bagi orang banyak. Iya. Oke, nah Bu Christine, kita kan tadi berbicara stres dan melatih stresnya dengan tadi berbagai metode relaksasi ya Bu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang belum terbiasa Bu dengan relaksasi? Bagaimana caranya ya kita mengelola stres bagi orang-orang yang belum terbiasa nih Bu relaksasi? Bagaimana kita bisa mendapatkan keinginan gitu, maksudnya kita bisa pengen intens untuk relaksasi, tapi sebelumnya kita masih pemula nih Bu, gimana Bu? Selama teman-teman cukup open minded untuk mau belajar sesuatu hal yang baru, itu masih bisa ditolong. Sekarang ini sudah banyak kok audio-audio relaksasi yang tersedia, tinggal kita cukup selektif aja. Jadi saran saya sebelum teman-teman mendengarkan audio, mengikuti bimbingan audio relaksasi, teman-teman harus pertama menyelidiki dulu nih siapa orangnya. Jangan sampai sembarang-sembarang orang kita dengerin kan nanti pikiran kita terprogram yang aneh-aneh kan ya. Tapi kecuali untuk pakar-pakar yang Anda sendiri sudah percaya, ya bolehlah Anda mengikuti. Tapi kalau misalnya Anda nemuin sesuatu, Anda dengarkan dulu aja. Dengarkan, cocok Anda ikuti, nggak cocok ya sudah gitu. Karena nggak semua juga yang ada di luaran tuh semua bagus, jujur aja. Saya sendiri sangat selektif sekali kok untuk mendengar yang audio-audio tersebut. Yang paling gampang adalah yang keluaran guru saya gitu, karena saya juga belajar dari beliau ya tentulah saya percaya dan sehingga saya nggak perlu lagi men-screening atau menyaring lagi karena sudah tahu kualitasnya pasti bagus. Jadi asalkan teman-teman membuka diri mau belajar penasaran, jadi itu akan lebih gampang. Masalahnya tinggal nanti tantangan berikutnya adalah bagaimana caranya untuk bisa secara rutin. Ketika kita sudah mendapatkan manfaatnya, maka biasanya kita akan otomatis kita akan rutin sih. Tapi kalau kita rasanya juga aneh apa gini ya, kita juga akan susah. Saya sendiri, saya pribadi, saya dulu juga tahun 12 tahun yang lalu saya termasuk orang yang gampang sakit. Setelah saya rutin melakukan relaksasi, tubuh saya ini jauh lebih kuat. Dulu setiap bulan saya pasti ke dokter,
Sekarang ini sudah hampir tidak pernah lagi. Mungkin dalam 12 tahun ini saya cuma 2 kali saja ke dokter. Jadi tubuh saya jauh lebih kuat dari sebelumnya ya karena rutin relaksasi. Selain itu relaksasi juga macam-macam manfaatnya. Jadi teman-teman hanya bisa mendapatkannya kalau rutin. Nah sekali lagi untuk rutin ini nih, ini kembali ke pribadi masing-masing karena nggak ada yang bisa maksa ya. Maka saya selalu analogikan gini, ibaratkan aja deh ini mandi. Kalau mandi badan kita yang dibersihin, kalau relaksasi pikiran kita yang dibersihkan. Anda lebih bagus pilih mana? Sehari mandi 2 kali selama 12 menit, selama 15 menit kali 2, berarti ada setengah jam ya, ada 30 menit hidup Anda nggak bisa digunakan ngapa-ngapain untuk membersihkan tubuh. Atau Anda pilih seminggu nggak mandi, sekali mandi 3 jam. Kira-kira mana yang lebih bersih badannya? Coba ayo. Gitu. Mana lebih bersih? Sehari mandi 2 kali, masing-masing 15 menit, atau seminggu nggak usah mandi, tapi sekali mandi 3 jam. Gitu. Mana lebih bersih? Tinggal pilih saja sendiri. Pasti lebih bersih yang mandi setiap hari lah gitu ya kan. Sama dengan mental kita, pasti akan terkotori. Sekarang aja deh teman-teman coba buka Facebook, ya, buka Instagram, isinya apa coba ayo. Atau buka story-nya orang lain, isinya apa? Turut berduka cita, ya. Sekarang ini beritanya kalau tidak turut berduka cita, cari donor plasma, ya kan? Itu saja juga kita mungkin nggak kenal, tapi kita lihat, waduh ini kok semua orang posting begitu ya. Kita juga mulai akan sedikit banyak kita akan terpengaruhi. Nah itu pikiran kita perlu tuh didiamkan sejenak, dilatih untuk rileks, untuk tenang, supaya apa kita tidak terpengaruhi gitu. Terutama teman-teman, ini saya membahas dari sisi bukan etika berbicara ya, tapi dari sisi teknologi pikiran. Ketika teman-teman membaca berita duka cita, sebisa mungkin hindari ucapan saya turut berduka cita. Artinya apa? Kita ikut merasakan. Bayangkan 10 orang kita berduka. Ini hati kita nggak nyaman loh. Gitu. Cukup doakan saja, semoga almarhumah ya diterima di sisinya. Itu kan lebih enak daripada saya turut berduka cita. Anda turut loh. 10 yang begitu 10, 20 yang begitu 20 loh. Nanti Anda lama-lama kok nggak enak kayak saya ya. Kok rasanya saya sedih ya. Padahal saya nggak kenapa-napa. Ya karena tadi itu 10 kali Anda ngetik, 10 kalilah itu terasa dalam pikiran Anda. Jadi ini saya membahas dari sisi perspektif ilmu pikiran, bukan etika inilah ya. Jadi saya pikir ya sebagai ini kita ungkapan ya sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial, kenapa tidak kita mengubahnya menjadi ucapan yang positif. Jadi misalnya semoga yang ditinggalkan tabah, ya itu kan lebih positif ya kedengarannya. Di kita juga enak, di yang mendengar juga enak. Itu. Oke. Bu Christine, nah nyambung soal sosial media tadi Bu, memang kan beberapa waktu belakangan ini memang gencar sekali ya Bu ya. Saya juga seperti itu mengalami sendiri ketika buka sosial media. Ada aja Bu ya, memang yang turut berduka cita, terus angka kematian sampai berapa-berapa seperti itu Bu. Bu, sebenarnya itu bisa pengaruh nggak sih Bu ke stres Bu? Sangat terpengaruh. Jadi kita menghindarinya gimana nih Bu? Untuk hal-hal yang seperti itu. Karena Nggak usah sosial buka media, medsos. apalagi kita lagi Bercanda, lockdown nih Bu bercanda. ya. Kita lagi lockdown di rumah ya. Mau nggak mau kita main sosial media. Terus di TV juga kita ngelihat berita ya menakutkan Bu gitu ya Bu. Terus gimana caranya Bu mengatasinya Bu? Maka ya ini namanya ya, yang terbaik ya jangan buka gitu ya. Jadi ya nggak terpaparkan begitu. Tapi kalaupun misalnya tetap ya samalah kayak kita sekarang. Yang terbaik ya di rumah saja. Tapi kalaupun mau harus keluar ya harus pakai masker, betul nggak? Sama dengan kita di media sosial ini yang terbaik ya jangan buka. Tapi kalau harus buka maka kita harus pakai masker. Maskernya apa? Setiap kali kita melihat, maka dalam hati kita harus mengatakan seperti ini. Berita ini tidak mempengaruhi saya sama sekali. Saya tetap kuat, saya tetap tenang. Itu satu berita dibaca, scroll lagi, berita negatif lagi, ngomong lagi. Berita ini tidak mempengaruhi saya kuat, saya tenang. Gitu. Scroll lagi, baca lagi, terbaca lagi tuh, ya gitu lagi. Ya itu ibaratnya pakai masker. Siapa suruh mau keluar pakai masker lah gitu. Kalau nggak mau pakai masker di rumah sajalah gitu. Kalau nggak mau berikhtiar atau berniat seperti itu ya jangan buka medsos lah. Gitu. Ini kan resiko ya teman-teman. Segala sesuatu itu ada harganya sih.
Iya, berarti itu emang dari diri kita sendiri ya, Bu, ya. Dari Harus dari kita sendiri. pikiran kita yang harus kita tanamkan ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita cemas, kita sudah harus menanamkan pikiran-pikiran yang positif ya, Bu, ya, ketika kita ketemu hal-hal yang negatif itu, jadi kita sudah punya tamengnya gitu ya, Bu, ya? Betul. Oke. Ya, Bu Christine, nanti kita akan lanjut di sesi Q&A dan juga nanti Bu Christine akan ngajarin kita sama-sama untuk relaksasi. Kira-kira waktunya berapa menit, Bu, untuk relaksasi nanti, Bu? Mungkin nanti kita lihat bergantung ketersediaan waktu yang ada ya. Kalau misalnya Oke. ada waktu 30 menit, ya kita 30 menit. Kalau cuma 15 menit, ya 15 menit gitu. Kalau masih 2 jam ya, Bu, ya? 2 jam lanjut. Teman-teman lanjut tidur, saya yang Oke, Bu Christine. Sebelum kita masuk Q&A dan juga nanti Bu Christine ada relaksasi, jadi jangan pergi dulu Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar dari pakarnya malam ini buat kita terapkan ke hari-hari besoknya. Nah, kita akan mendengarkan, Pak Leo akan menyampaikan sesuatu. Bu Christine, terima kasih. Nanti kita ada sesi Q&A, Bu Christine balik lagi ya, Bu ya. sip. Oke, nah kita akan dengarkan Pak Leo, narasumber kita kedua yang ingin menyampaikan materinya. Silakan Pak Leo, ini mau menyampaikan tentang apa nih Pak Leo? Selamat malam teman-teman. Sekali lagi ya. Sekarang saya mau tanya deh. Siapa di antara Anda yang mau sehat? Coba di chat. Siapa yang mau sehat? Ayo chat dong. Tinggal chat aja. Saya mau sehat. Saya mau sehat. Saya sehat. Itu kalau Anda ketik ya saya sehat. Itu Anda sebenarnya Anda sudah mengimani dan mengamini loh. Gitu ya. Apalagi kita punya tema hari ini tuh kelola stres. Ya, banyak di antara kita tuh nggak ada yang mau kena stres gitu. Maunya kenanya happy-happy, yang enak-enak, ya, pokoknya yang asik-asik. Tapi namanya hidup itu pasti ada naik, ada turun, ada gelombang lah, ya. Itu namanya hidup gitu. Nah, di sini kita belajar teman-teman. Ya, oke, thank you ya teman-teman ya yang sudah chat semuanya. Saya anggap ini Anda 100% yang chat ya, saya mau sehat. Ada tambahan saya mau sehat dan kaya raya. Ya nggak apa-apa, it's okay ya. Ya saya mau sehat dan keluarga saya sehat, it's okay ya. Itu Anda imani dan aminilah gitu ya teman-teman ya. Dan saya juga doakan teman-teman LWG di sini semuanya sehat-sehat ya dari hari ini, mulai hari ini sampai seterusnya gitu ya teman-teman ya, Anda dan keluarga Anda semua. Oke. Nah, jadi gini teman-teman ya, kalau kita bicara mengenai zaman pandemi, ini saya curhat ya, saya sharing aja sama Anda ya. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, pernah parno nggak Pak selama zaman pandemi? Ya jawabannya ya saya pernah parno, wajar, karena saya manusia, saya bukan dewa gitu ya. Ya pasti semua orang dan saya yakin semua di antara Anda tuh pasti pernah parno di zaman pandemi, benar nggak? Pasti, ya termasuk saya. Nah, perbedaannya antara Anda dan saya apa? Perbedaannya mungkin ya, saya sudah bertahun-tahun itu menjadi praktisi relaksasi. Ya, jadi saya dan Bu Christine itu kita punya guru yang sama gitu. Namun kalau Bu Christine tuh dia uh, lebih apa ya namanya? Lebih didalamin lagi lah gitu ya. Namun kita belajar dari guru yang sama. Nah, awal pandemi saya nonton, saya lihat di berita, di video di YouTube gitu ya, itu di Wuhan, itu orang di pinggir jalan itu jatuh, geletak seperti itu. Parno nggak? Parno saya bilang mampus nih kalau udah nyampe Indonesia, wabahnya masuk Indonesia, bisa saya atau keluarga saya yang kena. Udah parno deh, ya dan keluarga semua parno. Pasti Anda juga sama deh, ngalamin juga pasti itu. Nah, untungnya saya punya pengetahuan dan untungnya saya punya skill ya untuk mengelola keparnoan saya. Anggap parno ini adalah stres gitu. Nah, salah satunya adalah saya cari informasi yang banyak mengenai wabah ini, mengenai virus ini. Saya cari informasi. Ya, karena kan kalau kita nggak tahu informasinya, maka timbul yang namanya kepanikan, timbul namanya kekhawatiran, timbul yang namanya ketakutan. Nah, kalau kita banyak informasi, oh ternyata
virus ini tuh begini loh, begini, pencegahannya begini loh. Kalau kena tuh harus begini. Akhirnya saya jadi merasa lebih aman, ya, lebih tenang, dan ketika saya melakukan relaksasi setiap hari, akhirnya tuh secara psikis saya, secara pikiran saya itu jauh lebih tenang dan saya bisa mencari informasi dengan lebih tenang, gitu, ya. Tidak terjadi namanya panic buying gitu, ya. Nah kan yang terjadi sekarang nih, waktu awal-awal pandemi contoh, ya, masker diborong, apalagi tuh, desinfektan diborong. Nah ini yang gelombang kedua ini apa? Tabung oksigen diborong, apalagi ya selain tabung oksigen ya yang diborong. Apalagi coba chat. Apa aja yang diborong dan harganya naiknya gila-gilaan. Apa aja? Susu beruang. Nah, dan itu susu beruang itu agak aneh sih ya. Bukan susu beruang itu sebenarnya. Susu ada gambarnya beruang sebenarnya. Dulu saya kena prank. Saya pikir isinya susu beruang, susu binatang beruang gitu loh. Nggak tahu isinya susu sapi. Memang itu unik sih ya. Logonya beruang, susunya sapi. Tapi iklannya keluar naga. Nah, mungkin COVID juga bingung kali ya. Yang susu beruang naik, diborong. Ya, apalagi tuh, antigen diborong. Ya, dan harganya naik. Oke. Fonten juga diborong, tapi harganya nggak naik-naik. Ya. Vitamin, ya. Oximeter, ya gitu. Itu karena panic buying semuanya. Ya, ketika terjadi panic buying, semua harga-harga produk tersebut yang diborong itu harganya naiknya bisa 2, 3, bahkan sampai 10 kali lipat. Udah nggak make sense lah. Ya tapi namanya orang panik buying, udah borong aja dulu. Ya pakai nggak pakai urusan belakangan. Nah teman-teman, makanya di zaman begini nih penting banget kita harus kelola stres kita. Biar apa? Biar kita tuh menjalani hidup dengan kualitas hidup yang baik, teman-teman ya. Bukan menjalani hidup dengan ketakutan, dengan keparnoan, dan itu akhirnya nggak sehat bisa kena ke fisik Anda, bisa juga kena ke pikiran Anda, akhirnya ngerembet ke aspek-aspek yang lain, teman-teman ya. Mungkin komunikasi Anda sama anak, atau komunikasi Anda sama pasangan, atau mungkin sama teman, atau mungkin nanti produktivitas dalam bekerja di LWG itu juga bisa akan menurun, teman-teman. Nah itu, jadi hanya gara-gara parno, stres, akhirnya ngerembet kemana-mana, ke semua aspek. Dan ini akhirnya pertama jadi Anda nggak produktif, dan Anda jadinya nggak sehat. Gitu ya. Makanya ini teman-teman nanti Bu Christine akan bimbing kita semuanya, bimbing Anda untuk mempraktekkan ya, gimana sih cara relaksasi yang benar. Nah, nanti kalau udah teman-teman semua udah praktek, nah Anda harus lakukan secara rutin setiap hari. Pak, berapa lama Pak? Bebas, mau cuma 5 menit aja, atau cuma 10 menit aja, atau cuma 15 menit, ntar nggak apa-apa. Yang penting senyamannya aja, sebisanya dulu aja, seperti itu. 5, 10, 15 menit, ntar kalau udah lama bisa setengah jam, ntar kalau udah jadi kebiasaan, itu lama-lama nanti bisa 1 jam. Dan Anda nanti akan berasa ya, sampai satu titik akan berasa, gue udah relaksasi 1 jam, kok kayaknya cuma 15 menit. Nah, itu pasti akan seperti itu. Ya, teman-teman ya. Pokoknya kita konsistensi aja. Ya. Ya, air purifier diborong gitu. Itu saya yakin banget itu semua panic buying. Nah, kalau orang udah terjadi namanya panic buying ya, teman-teman ya. Mereka juga nggak tahu tuh isinya apa, manfaatnya apa, khasiatnya apa. Pokoknya beli dulu aja. Di mana orang banyak beli, dia beli dulu aja gitu. Nah, tapi kalau Fonten berbeda ya. Orang beli Fonten bukan karena panic buying. Orang beli Fonten itu karena awareness buying. Mereka sadar ya Fonten ini manfaatnya luar biasa, testimoninya banyak, penelitiannya juga ada gitu. Sertifikatnya juga internasional gitu deh, teman-teman ya. Jadi awareness buying. Ya, kenapa saya bilang awareness buying? Karena Fonten ini hadir di Indonesia itu bukan pas zaman pandemi. Ya, hadir di Indonesia itu di zaman tahun 2016 akhir, teman-teman. Kita sudah edukasi, sudah lama, udah kurang lebih dari 2016 sampai 2021, kita udah 5 tahun, teman-teman. Kita edukasinya. Jadi kalau ada yang bilang, wah,
teman-teman gue pada beli Fontaine itu karena panic buying. Bukan, awareness buying itu namanya. Ya, mereka sadar ya, Fontaine semakin dibutuhkan. Fontaine itu wajib mereka harus punya. Ya dong, awareness buying, bukan panic buying. Dan saya mau kasih tahu teman-teman ya, ini hal yang penting ya. Kalau produk manapun barangnya diborong, artinya kan demand-nya tinggi sekali. Nah, kalau demand-nya tinggi, biasanya supply-nya nggak bisa ngikutin. Akhirnya terjadi inden. Nah, kalau udah terjadi inden, biasanya kalau produk lain, harganya di markup gila-gilaan. Bener nggak? Ya, naik 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali. Ya, contohnya aja air purifier, tabung oksigen, dan segala macam. Nah, itu owner-nya atau penjualnya, ya, owner-nya lah, atau pemiliknya, itu mereka punya mindset aji mumpung. Ya, mumpung nih ada peluang ya yang belum tentu datang yang kedua kali gitu loh. Udahlah gue naikin aja deh. Jujur ya, kalau buat saya, teman-teman, kalau buat saya, meskipun demand-nya Fontaine naiknya luar biasa, saya nggak akan naikin. Kenapa? Karena tujuan utama saya menjual Fontaine itu bukan mau mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, enggak. Ya, utamanya adalah Fontaine ini bisa dipakai ke banyak orang, ya. Nah, kalau dari sini itu kita udah harus mainnya tuh udah bukan main duit, udah bukan main cuan, profit, enggak main di situ. Ini kita udah bicara namanya hati nurani. Bayangkan kalau Fontaine kita ikutin kayak produk-produk lain, harganya jadi 4,5 juta, jadi 5 juta, jadi 6 juta. Pertanyaan saya lebih untung nggak? LWG lebih untung nggak? Lebih untung, lebih kaya. Ya, mau saya hargain 5 juta, 6 juta, 7 juta, pasti dibeli kok. Pasti dibeli kok, orang testimoninya luar biasa. Ya, apalagi penelitian untuk pasien COVID juga banyak sekarang. Ya, pakai inhalasi hidrogen, pakai mesin hidrogen, banyak sekarang. Ya, kayak kayak air purifier dan segala macam penelitiannya nggak ada. Ya, saya juga pelajari kok. Saya bilang ini penelitian nggak ada, tapi diborong ya. Nah, ini buku bilang ini panic buying gue bilang. Ya. Ya, jadi saya promosi Fontaine dan Anda promosi Fontaine, kita harus gunakan yang utama adalah hati nurani dulu deh. Ya, kita bantu banyak orang. Ketika zaman pandemi ini kita bantu banyak orang, itu bukan hanya bantu aja, tapi kita selamatkan nyawa orang, teman-teman ya. Selamatkan nyawa orang, itu aja dulu deh. Ya. Untung rugi Tuhan yang atur. Pokoknya kita lakukan yang terbaik aja. Ya teman-teman ya, kita lakukan yang terbaik. Ya pokoknya untung rugi udah ada Tuhan yang atur kok. Masa kita lakukan yang terbaik? Ya kalau Tuhan izinkan kasih yang terbaik, kasih yang terbaik. Kalau Tuhan belum izinkan, ya saya nggak perlu kecewa sama Tuhan gitu. Saya nggak perlu kecewa. Pokoknya semua akan indah pada waktunya aja. Waktunya siapa? Bukan waktunya saya, tapi waktunya Tuhan. Percaya aja, yakin aja, imani aja, amini aja. Pokoknya kita jalan. Ya, jalan sesuai dengan hati nurani kita promosikan Fontaine, harganya tetap 3,9. Itu teman-teman saya ada yang nanya gitu. Bro, kok lu nggak naikin harganya? Mumpung lu. Gue bilang mindset gue bukan kapitalis, gue bilang. Ya, ini harga ya sesuai aja. Ya kalau memang inden ya kita tunggu aja barang datang, jual di harga yang sama. Dan by the way, for your info, sebenarnya harga ini kan dari Korea ini Fontaine ya. Ini Fontaine kan dari Korea ya. Pasti kan pengaruh sama kurs dolar. Nah, ini kurs dolarnya ini lagi lumayan naik nih. Harusnya saya bisa naikin juga gitu kan. Tapi saya enggak lah. Tetap harga 3,9 guys. Nggak masalah. Yang penting teman-teman Anda, keluarga Anda, saudara Anda, siapapun yang kenal Anda dan Anda tawarkan, mereka bisa dapat banyak manfaat dari produk Fontaine yang Anda tawarkan. Itu aja dulu deh. Ya, selamatkan banyak orang. Itu aja dulu, teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya, teman-teman, tadi kan Bu Christine ada bilang ya mengenai
tadi kan ada guru kita Pak Adi W. Gunawan. Nah, beliau ini memang pakar di bidang teknologi pikiran. Tadi dia ada satu teknik namanya the heart technique. Tadi Bu Christine ada bilang, nanti kalau LWG mau mau mentrainingkan grup member-member LWG, grup LWG untuk ngajarin the heart technique, itu nanti saya akan referensiin gitu. Bu Christine bilang gitu ya. Tapi memang sebelum Zoom juga Bu Christine udah bilang, nah nanti setelah Zoom ini saya akan telepon ngobrol lebih banyak lagi sama Bu Christine. Nanti kita akan undang ya trainer yang ngajarin the heart technique. The heart technique ini saya udah pakai teman-teman ya. Saya ada bukunya, saya ada CD-nya. Dan itu kalau ada emosi-emosi negatif apapun itu bisa langsung cepat beres seketika. Ya. Cepat banget. Luar biasa saya bilang. Ini ibaratnya gini ya. Orang kalau punya trauma, orang kalau punya fobia gitu ya, dan dia harus dia harus ke psikolog, itu bisa ke psikolog bisa 3 kali, 5 kali mungkin ya. Ini hanya dalam waktu hitungan menit, kelar gitu. Ini luar biasa, ini teknik. Makanya nanti saya berikan yang terbaik lah buat teman-teman, member-member LWG, teman-teman LWG. Nanti di training berikutnya, nanti saya akan undang trainer yang bisa ngajarin, yang ngajarin the heart technique ya. Setuju gak teman-teman? Ayo coba chat dong. Setuju gitu. Ya, gitu ya. Iya dong, karena gini ya teman-teman, karena Anda sudah menjadi bagian dari komunitas LWG ya, saya anggap Anda tuh kita tuh keluarga besar LWG. Berarti saya juga memperhatikan gitu. Bukan hanya kesehatan Anda aja, tapi juga edukasi Anda gitu. Jadi nanti ketika Anda ketemu dengan tetangga Anda, keluarga Anda, saudara Anda tuh jadi lebih berkualitas gitu loh. Anda tuh punya punya pemikiran jadi lebih dewasa, punya pemikiran jadi lebih bijak, pengetahuan Anda jadi lebih banyak. Jadi kayak sorry to say ya, kayak nggak malu-maluin gitu loh. Anda jalanin LWG gitu loh. Nggak cuma hanya ada gue dapat bonus, gue dapat SRP, gue dapat THR gitu. Duitnya banyak, tapi pengetahuannya kurang ya kayaknya ada yang kurang cocok gitu, ada yang kurang pas ya. Duitnya banyak, pengetahuannya juga banyak gitu loh. Ya, kita semua akan jadi makin jadi lebih sabar, jadi makin lebih tenang, makin cerdas, makin lebih bijak dan semuanya lah. Itu doa saya buat kita semua. Dan saya pun juga masih belajar terus kok, teman-teman ya. Ya, belajar itu prosesnya seumur hidup. Itu aja ya, teman-teman ya. Sharing dari saya, semoga training pada malam hari ini itu bisa menjadi batu loncatan buat teman-teman Anda ya. Kayak kuantum gitu loh, bisa menjadi breakthrough-nya Anda. Oh ya, oke. Mulai hari ini, karena saya dengerin Bu Christine, karena saya dengerin Paleo, saya nggak boleh stres yang berlebihan. Saya harus bisa mengelola stres kita. Gitu. Semua namanya manusia pasti pernah stres. Tinggal gimana caranya Anda punya kemampuan nggak, Anda punya pengetahuan nggak. Nah, malam hari ini kita diajarin semuanya ya sama Bu Christine. Oke, itu aja. Kira